Pada tanggal 3 April tahun 1996, agen FBI mengepung sebuah kabin kecil di tengah hutan terpencil Montana. Selama hampir 2 dekade, penghuni kabin itu telah menjadi buronan paling dicari di Amerika Serikat. Ia mengirim bom ke berbagai target dan berhasil menghindari penyelidik terbaik negara itu selama bertahun-tahun. Namun yang paling mengejutkan, sosok yang dicari ternyata bukan mantan tentara atau penjahat profesional. Pria itu adalah seorang matematikawan jenius yang pernah mengajar di universitas bergengsi. Ia memiliki kecerdasan luar biasa, masa depan yang cerah, dan semua peluang untuk meraih kesuksesan. Bagaimana seorang anak jenius bisa berubah menjadi teroris yang meneror Amerika selama hampir 18 tahun? Inilah kisah nyata Ted Kaczynski, seorang matematikawan yang menjadi teroris. Theodore John Kaczynski lahir pada 22 Mei tahun 1942 di Chicago, Amerika Serikat. Sejak usia dini, ia menunjukkan kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Guru-gurunya melihat bahwa Ted mampu memahami pelajaran dengan sangat cepat. Ia sering menyelesaikan tugas lebih cepat daripada teman-temannya dan memiliki kemampuan analisis yang membuat banyak orang dewasa terkesan. Orang tuanya percaya bahwa putra mereka memiliki masa depan yang luar biasa. Karena kecerdasannya, Ted beberapa kali dipindahkan ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Secara akademik, keputusan itu masuk akal. Namun secara sosial, dampaknya tidak sederhana. Ted selalu menjadi murid termuda di kelas. Ia kesulitan membangun hubungan dengan teman-temannya yang lebih tua. Saat anak-anak lain bermain dan membentuk pertemanan, Ted lebih sering menghabiskan waktunya sendirian dengan buku dan pelajaran. Rasa terasing itu terus tumbuh seiring bertambahnya usia. Banyak orang yang mengenalnya kemudian menggambarkan Ted sebagai anak yang pendiam, tertutup, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Meski belum ada tanda-tanda perilaku berbahaya, masa kecilnya menunjukkan pola yang akan terus muncul sepanjang hidupnya. Kecerdasan luar biasa yang berjalan beriringan dengan kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Pada tahun 1958, Ted diterima di Harvard University saat usianya baru 16 tahun. Bagi kebanyakan orang, masuk Harvard adalah pencapaian luar biasa. Bagi Ted yang masih remaja, pengalaman itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ia harus hidup di lingkungan yang dipenuhi mahasiswa yang jauh lebih tua dan lebih matang secara emosional. Di kampus, Ted dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, namun sulit didekati. Ia jarang terlibat dalam kegiatan sosial dan lebih memilih menghabiskan waktu untuk belajar, meskipun prestasi akademiknya tetap tinggi. Kehidupan pribadinya terasa kosong. Ia semakin merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Masa kuliah yang seharusnya menjadi periode penuh eksplorasi dan pertemanan justru memperkuat rasa keterasingan yang telah ia rasakan sejak kecil. Banyak peneliti yang mempelajari kehidupannya percaya bahwa isolasi sosial yang berlangsung selama bertahun-tahun memainkan peran penting dalam membentuk cara pandangnya terhadap dunia. Saat berada di Harvard, Ted ikut dalam sebuah penelitian psikologi yang dipimpin oleh Henry Morey. Dalam penelitian tersebut, peserta diminta menjelaskan keyakinan dan pandangan pribadi mereka. Setelah itu, pandangan tersebut diserang secara agresif oleh peneliti yang mencoba menjatuhkan dan meruntuhkan argumen mereka. Proses itu dilakukan berulang kali dan direkam untuk dianalisis. Beberapa peserta mengaku mengalami tekanan emosional yang cukup berat selama penelitian berlangsung. Bertahun-tahun kemudian, banyak media menghubungkan eksperimen ini dengan perkembangan psikologis Ted. Meski demikian, para ahli tidak memiliki bukti bahwa penelitian tersebut secara langsung mengubah Ted menjadi pelaku teror. Yang pasti, pengalaman itu menjadi salah satu bagian paling sering dibahas ketika orang mencoba memahami perjalanan hidupnya. Setelah lulus dari Harvard, Ted melanjutkan studi matematika di University of Michigan. Kemampuannya dalam bidang matematika membuat banyak akademisi kagum. Penelitiannya dianggap sangat berkualitas dan menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Prestasi itu membawanya menjadi dosen di University of California, Berkeley, pada usia yang masih sangat muda. Banyak orang menganggap Ted berada di jalur menuju karier akademik yang gemilang. Ia memiliki pendidikan terbaik, kecerdasan luar biasa, dan peluang yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Namun, hanya 2 tahun setelah mulai mengajar, Ted secara tiba-tiba mengundurkan diri. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Ia meninggalkan dunia akademik tanpa penjelasan yang memuaskan dan mulai menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah keluar dari dunia akademik, Ted semakin yakin
bahwa teknologi modern merupakan ancaman bagi kebebasan manusia. Ia percaya bahwa masyarakat industri membuat manusia kehilangan kendali atas hidupnya. Menurutnya, perkembangan teknologi akan membawa manusia menuju ketergantungan yang semakin besar terhadap sistem yang tidak dapat mereka kendalikan. Keyakinan tersebut perlahan berubah menjadi obsesi. Ted memutuskan meninggalkan kehidupan modern dan pindah ke sebuah wilayah terpencil di Montana. Di sana ia membangun kabin kecil yang sangat sederhana. Tidak ada listrik, tidak ada air ledeng, dan tidak ada fasilitas modern yang biasa digunakan masyarakat. Ia mencoba hidup mandiri dengan berburu dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Namun kehidupan yang terisolasi itu tidak membuat kemarahannya terhadap dunia mereda. Sebaliknya, pandangannya terhadap masyarakat modern menjadi semakin ekstrem. Pada tahun 1978, sebuah paket bom meledak dan melukai korbannya. Awalnya kejadian itu dianggap sebagai kasus terpisah, namun seiring waktu, bom-bom lain mulai muncul. Targetnya beragam, tetapi banyak yang memiliki hubungan dengan dunia teknologi, akademisi, atau industri penerbangan. Serangan-serangan tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Pelaku tampak sangat berhati-hati. Bom yang digunakan dirancang sendiri dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap ledakan memberikan petunjuk baru, tetapi tidak cukup untuk mengungkap identitas pelakunya. Ketakutan mulai menyebar. Amerika menghadapi musuh yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu siapa dia, di mana dia tinggal, atau kapan ia akan menyerang lagi. FBI membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Karena banyak target berasal dari universitas dan maskapai penerbangan, operasi investigasi itu diberi nama Unibom. Dari nama itulah muncul julukan yang kemudian terkenal di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, FBI mengerahkan sumber daya besar untuk memburunya. Ribuan petunjuk diperiksa, ratusan orang diwawancarai. Berbagai teori bermunculan, namun pelaku tetap tidak ditemukan. Kecerdasan Ted membuatnya sangat sulit dilacak. Ia hidup jauh dari masyarakat, membuat bom sendiri, dan menghindari pola yang dapat mempermudah penyelidikan. Kasus ini kemudian menjadi salah satu perburuan terpanjang. Pada tahun 1995, Ted mengambil langkah yang akhirnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mengirim sebuah manifesto panjang berjudul Industrial Society and Its Future. Dalam tulisan tersebut, ia menjelaskan pandangannya mengenai teknologi, masyarakat modern, dan alasan dibalik aksi-aksinya. Ted menuntut agar manifesto itu dipublikasikan. Setelah perdebatan panjang, pemerintah dan media akhirnya setuju. Mereka berharap seseorang akan mengenali cara berpikir atau gaya bahasa penulisnya. Keputusan itu terbukti menjadi langkah yang menentukan. Untuk pertama kalinya, penyelidikan memiliki peluang nyata untuk menemukan identitas pelaku. Ketika manifesto tersebut diterbitkan, kakaknya, David Kaczynski, mulai membacanya dengan saksama. Semakin jauh ia membaca, semakin kuat perasaannya bahwa tulisan itu terasa sangat familiar. Pilihan kata, cara menyusun argumen, dan gaya penulisan dalam manifesto mengingatkannya pada Ted. Awalnya, ia berharap perasaannya salah. Namun setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak dan membandingkan tulisan lama adiknya, kecurigaan itu semakin sulit diabaikan. Pada akhirnya, keluarga memutuskan memberikan informasi kepada FBI. Keputusan tersebut sangat berat, tetapi mereka percaya itu adalah tindakan yang benar. Pada tanggal 3 April tahun 1996, FBI mendatangi kabin Ted di Montana. Ketika penggeledahan dilakukan, para agen menemukan berbagai barang yang menghubungkannya dengan serangkaian pengeboman yang telah berlangsung selama hampir 18 tahun. Di dalam kabin terdapat komponen bom, catatan teknis, rancangan serangan, dan dokumen yang berkaitan dengan manifesto. Bukti-bukti tersebut sangat kuat. Setelah bertahun-tahun menjadi misteri nasional, identitas Unabomber akhirnya terungkap. Perburuan yang menghabiskan waktu hampir 2 dekade berakhir di sebuah kabin kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Dalam proses hukum, muncul perdebatan mengenai kondisi mental Ted. Tim pengacaranya mencoba menggunakan argumen gangguan mental sebagai bagian dari pembelaan, namun Ted menolak keras anggapan bahwa dirinya tidak waras. Ia bersikeras bahwa tindakannya merupakan bagian dari perjuangan ideologis yang ia yakini. Akhirnya ia menerima kesepakatan yang membuatnya terhindar dari hukuman mati. Sebagai gantinya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sisa hidupnya dihabiskan di dalam penjara federal dengan keamanan tinggi. Pada tahun 2023,
Ted Kaczynski, meninggal dunia pada usia 81 tahun, mengakhiri salah satu kisah kriminal paling terkenal dalam sejarah Amerika modern. Kisah Ted Kaczynski adalah pengingat bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan bukanlah hal yang sama. Ia memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, pendidikan terbaik, dan peluang yang diimpikan banyak orang. Namun semua itu tidak menjamin seseorang akan memilih jalan yang benar.